Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Randy. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas video tentang krisis multidimensional di masa Orde Baru. Nah, krisis itu memicu jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pada kesempatan kali ini nih, kita akan membahas kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Seperti apa ya kronologi jatuhnya pemerintahan Soeharto itu? Yuk kita simak. Sekarang kita mulai kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru mulai tanggal 18 Mei 1998, teman-teman. Silakan teman-teman lihat timeline yang sudah Kak Randy buat ya. Rentetan peristiwa diawali dari penolakan atas hasil pemilu 97, krisis moneter, ekonomi, dan sosial hingga munculnya gerakan mahasiswa. Ketua DPR MPR yang juga menjabat sebagai ketua Golkar, yaitu Harmoko, mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Wiranto selaku Panglima ABRI pada saat itu mengatakan bahwa pernyataan Harmoko merupakan pernyataan pribadi, bukan pernyataan kolektif. Wah, seperti apa ya respon dari Soeharto ketika itu? Kakak lanjutkan lagi ya, kita bahas kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tanggal 19 Mei 1998. Pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional. Soeharto memanggil tokoh-tokoh Islam pada saat itu, seperti Nurkolis Majid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan Kiai Haji Ali Yafi. Soeharto menyatakan tidak akan mengundurkan diri, namun akan segera mengadakan perubahan kabinet, membentuk komite reformasi, dan mengadakan pemilu, serta tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Namun, mahasiswa tetap berdatangan ke gedung DPR MPR. Pada tanggal 20 Mei 1998, tokoh reformasi yaitu Amin Rais mengajak massa mendatangi lapangan Monas untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Namun, jalur menuju lapangan Monas diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke dalam komplek Monumen Nasional. Tanggal 21 Mei 1998 adalah hari bersejarah bagi Indonesia. Pada saat itu, teman-teman, dalam sebuah pidato di ruang Jepara Istana Merdeka, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan mengenakan baju safari hitam, lengan pendek, peci hitam, serta berkacamata, Presiden Soeharto membacakan pidato bersejarahnya untuk berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Setelah menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, Soeharto menunjuk B.J. Habibie sebagai penggantinya untuk melanjutkan sisa masa jabatannya sesuai mandataris MPR dari tahun 1998 sampai 2003. Pasca Soeharto mengundurkan diri, media besar di Amerika Serikat seperti New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, dan CNN menjadikan peristiwa pengunduran diri Soeharto sebagai berita utama. Untuk pertama kalinya selama 32 tahun, Indonesia tumbuh tanpa dipimpin oleh sosok Soeharto lagi. Nah, menurut kalian bagaimana nih teman-teman tentang perjalanan pemerintahan Soeharto selama 32 tahun? Oke teman-teman, kita sudah membahas jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Nah, kakak punya pertanyaan nih. Kira-kira seperti apa ya jalannya transisi pemerintahan pada masa reformasi di tahun 1998? Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Sampai jumpa!